94 ya, 74. Oh, 74. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi nuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir bika minal khair. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kajian kitab Bahjatun Nufus yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada halaman yang ke-74 di bagian paragraf yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Di bagian baris yang ketiga dari paragraf yang kedua. Inilah contoh orang yang jahil yang memberikan diri didiami oleh hawa nafsu dan syaitan sehingga hatinya menjadi gelap dengan maksiat dan dosa, tertawan oleh bermacam-macam kelezatan syahwat yang tumbuh pada dirinya adalah kesukaan pada munkarat. Anggota tubuhnya berkembang dari yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Mulk, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratal mustaqim." Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Orang yang bodoh atau jahil itu adalah yang selalu memperhatikan dunia dengan melalaikan akhirat serta ridha terhadap kehidupan dunia dan senang padanya. Orang itu seperti orang yang didatangi harimau yang akan memakan, tetapi tiba-tiba ada kutu yang menggigitnya. Maka ia pun terkejut, sibuk mencari kutu itu sehingga lupa terhadap harimau tadi. Maka pastilah ia berbahaya dan demikian oleh Baik, salah satu yang menjadi bagian daripada diri manusia dan diciptakan bersama dengan manusia itu adalah nafsu. Nah, nanti dalam pembagiannya nafsu itu terbagi dalam 3 bagian. Ada nafsu yang disebut dengan nafsu lawwamah, ada yang disebut dengan nafsu ammarah, dan ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah, dan tiga-tiganya disebutkan di dalam Al-Quran. Nafsu ammarah disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu ada yang ammarah, menyuruh kepada kejahatan. Nanti ada bin nafsil lawwamah, itu disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah, diambil dari asal kata laum. Laum itu artinya mencela, mencaci dan sejenisnya itu. Yang terakhir adalah nafsu mutmainnah, disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Tiga-tiganya ini ada yang mengatakan memang terbagi dalam 3 bagian.
Jadi memang ada 3. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya satu bagian, namun nanti bisa kondisinya berubah. Ketika dia dididik, dia bisa menjadi nafsu mutmainnah. Ketika dia dibiarkan, bisa menjadi nafsu ammar. Ada yang mengatakan di pertengahan itu adalah nafsu lawwamah, nafsu yang suka mencaci, suka menghina, lebih terkait kepada lisannya seseorang. Baik. Pada saat penciptaannya, nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya adalah, wahai nafsu, siapa kamu? Yang bertanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai nafsu, siapa kamu? Jadi yang bertanya ini yang menciptakan nafsu. Bagaimana dengan kita yang hanya dititipi nafsu? Maka jawaban nafsu adalah ana, anta. Saya adalah saya, engkau ya Allah adalah engkau. Luar biasa. Jadi bahasa Arab egois itu anania. Anania itu artinya egois. Nafsu ana, saya. Jadi orang itu kalau keseringan mengatakan saya ini, itu bagian gambaran daripada orang yang tidak bisa mengangkang hawa nafsunya. Saya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala saja dia mengatakan ana, anta. Maka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanaskan selama beberapa atau bahkan ratusan tahun. Ketika sudah selesai dengan hukuman itu, kembali ditanya, man anta? Jawabannya masih sama, ana, anta. Didinginkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama puluhan bahkan ratusan tahun, jawabannya tetap sama, ana, anta. Ngeyel, tak bisa dikasih tahu. Pada akhirnya dihukum dengan satu hukuman, apa itu? Dibiarkan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan terus, dan pada akhirnya kemudian mengatakan, semaknanya adalah ana abduka wa anta rabbi. Ya Allah, aku maknanya, siapa kamu? Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Makanya dikatakan salah satu cara untuk bisa mengekang hawa nafsu itu salah satunya adalah dengan banyak berpuasa. Coba puasa itu kalau sudah jam 4:30, 5:30, itu puncaknya puasa itu, kira-kira bagaimana Pak? Kita bisa mengekang hawa nafsu di mata dan nafsu yang lain-lain. Tapi ada juga ya, yang orang puasa nafsu syaitan dan yang lain-lain juga semakin merajalela. Nafsu itu bisa ditundukkan dengan dilaparkan. Itu kalau puasa sahurnya 3 piring, bukannya 5 piring, itu tidak lapar pada saat. Oh, buka puasa berapa piring? Sahurnya berapa piring? Padahal tadi cara menundukkannya dengan cara dilaparkan. Baik. Nah, nanti dalam bahasa kita disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi kalau ditambahkan di depan itu dengan kata-kata hawa, itu berarti dorongan. Nafsu, dorongan, keinginan untuk bisa mendapatkan dengan sesuatu. Nah, yang jelek itu adalah nafsu ammar. Itu yang harus kita tundukkan. Ada nanti nafsu lawwamah terkait dengan lisannya kita. Ini perspektifnya banyak ya para jamaah terkait nafsu lawwamah. Saya ambilkan satu saja. Nafsu lawwamah terkait dengan lisan. Makanya salah satu yang mendatangkan rezeki itu lisan. Salah satu yang menghilangkan keberkahan rezeki itu lisan. Salah satu yang bahkan mengurangi rezeki itu sendiri itu lisan. Di antaranya orang yang sering mengumpat. Jadi kata guru saya itu gini Pak, kata beliau, ada orang itu yang Masya Allah rezekinya tuh mampet Pak.
Rizki mampet itu maksudnya secara lahiriahnya, secara ikhtiarnya, teman-temannya itu udah pada sukses, sudah alhamdulillah ada yang dipunya. Ini orang susah terus. Maka kata beliau tadi, kata Syekh tadi, maka saya coba lihat. Jadi pada akhirnya, ini bukan kisah dulu ya Pak, saya sekarang jalan berdua di satu mobil yang sama. Begitu jalan di satu mobil yang sama, akhirnya beliau datang. Ini sebabnya, kata beliau. Apa sebabnya? Sepanjang jalan itu celaan yang keluar, macet, celah. Ada yang ngalangin, celah. Ada yang lambat, dicela. Sepanjang jalan itu celaan yang jauh. Maka dapat makanan dicela, dapat sesuatu dicela. Pada hakikatnya ketika kita mencela dengan sesuatu, memaki dengan sesuatu, yang sedang kita cela itu pada hakikatnya adalah bukan siapa yang di hadapan kita, tapi yang mengatur hakikat dari ini semua, yang mendatangkan rezeki di hadapan kita. Jadi pada hakikatnya dia bukan sedang mencela keadaannya, tapi sedang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan, makanya hati-hati dengan lisan. Jadi daripada lisan mencela, lebih baik banyak berdoa. Mudah-mudahan. Yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang mendatangkan dengan ketenangan. Tenang dalam hidup, tenang dalam ibadah, tenang dalam mencari rezeki, tenang dalam menikmati rezeki. Mutmainnah itu ketenangan pada jamaah. Jadi semua orang itu bisa memiliki dengan sesuatu. Kita bisa punya dengan sesuatu yang sama, Pak. Tapi kita tidak bisa memiliki dengan ketenangan yang sama. Kita sholat maghrib sama-sama 3 rakaat, tapi itmi'nannya, ketenangannya itu tidak sama. Dan orang yang terbiasa mendapatkan ketenangan, tenang itu bukan tenang dalam tanda arti harfiah ya para jamaah. Tidak. Tenang itu dalam pengertian antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh gini Pak. Ini contoh yang jauh aja. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi sebagai seorang Rasul, di Mekah kaum kufar Quraisy itu tidak semuanya kafir kepada Allah, tidak semuanya musyrik kepada Allah. Tidak. Ada beberapa orang yang mencari dengan kebenaran. Termasuk nanti Waraqah bin Naufal. Dia datang ke Syam mencari agama yang benar pada saat itu apa? Maka yang tersedia pada saat itu di Syam adalah, karena Nabi SAW belum diangkat menjadi seorang Rasul, yang adalah agama Nasrani. Maka dia pindah kemudian ke Syam, ikut dengan agama itu yang masih lurus di zaman itu. Ada lagi nanti ada sekitar 4 orang, termasuk Qis bin Sa'ilah. Ada nanti Zaid, ada nanti Utsman namanya. 4 orang ini mencari kebenaran. Ini maksud saya ketenangan pada jamaah. Orang itu kalau sudah tenang, hatinya itu tenang, walaupun secara lahiriahnya terlihat kekurangan. Maka 2 orang ini ikut dengan Waraqah bin Naufal, dan yang satu lagi dengan saya Utsman, itu ikut dengan Nasrani yang dulu. Nah sementara Qis bin Sa'ilah dan Zaid ini dia bingung, apa yang bisa menenangkan hati saya? Itmi'nan, ketenangan. Lihat ke kota Mekah, kenapa bisa seperti ini Pak? Jadi di Mekah itu dulu ya para jamaah, atas arahannya Amr bin Lu'ay, itu kalau tawaf, kalau tidak punya baju seragam, sebaiknya tawafnya tidak pakai pakaian. Itu siapa yang memulai? Amr bin Lu'ay, sebelum Nabi SAW. Baik, beliau merasa tidak tenang, pergi ke tempat yang lain, ke Syam. Maka bertanya dengan agama tertentu, ternyata tidak cocok juga. Maka pergi lagi bertanya tentang agama Yahudi, tidak cocok juga. Akhirnya balik lagi ke kota Madinah, bicara tentang itmi'nan, ketenangan. Maka begitu sudah balik ke kota Mekah, beliau berikrar, Ya Allah, saya masuk ke dalam agama yang lurus, agama yang hanif. Caranya bagaimana? Berikan saya petunjuk dong. Makanya dikatakan 4 orang ini
dia termasuk orang yang Waraqah bin Naufal atau siapa yang pernah dimimpikan oleh Nabi SAW, dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang Zaid ini nanti dia sendirian. Dia sendirian. Sendirian itu kenapa? Karena dia berdiri sendiri, Pak. Tidak tahu mau ikut apa. Hanya berdoa kepada Allah, berikan saya ketenangan, itmi'nan. Jadi ketika orang lagi tawaf, bacaan tawaf sekarang ini para jamaah itu dari dulu sudah ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cuma ujungnya itu ada tambahan. Siapa yang nambahkan? Termasuk Amr bin Lu'ay. Tambahkan tentang kemusyrikan dan yang lain-lain. Jadi Zaid ini pada saat itu mencari ketenangan, duduk aja. Tuh, lihat orang tawaf, baca labbaik Allahumma labbaik, ya bagus. Ketika sampai di ujung, dia bilang jangan. Yang bagian ujungnya jangan, bagian awalnya itu udah tepat. Mencari dengan ketenangan. Saking tenangnya itu para jamaah. Kalau bukan Zaid atau Qis bin Sa'ilah yang terakhir ini, karena sudah tidak kuat lagi, jadi akhirnya menyendiri di luar kota Mekah, menjadi beribadah, minta petunjuk kepada Allah bagaimana caranya. Baik. Maka pada saat itu saking tenangnya para jamaah hidup beliau itu, dikatakan dalam sejarah biografinya, mencari ketenangan dalam beribadah kepada Allah, karena antara dia dengan Allah, dia hidup bukan sama orang lain lagi. Bahkan dia hidup di luaran kota Mekah, dan ketika datang rombongan orang-orang Mekah mencenguk dengan beliau, itu sampai ada asad itu singa. Singa itu rombongan dengan binatang-binatang yang lain, itu berkumpul dengan Qis bin Sa'id. Biarin aja, ya. Dan tidak mengganggu, karena dia sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika didatangi orang-orang Quraisy pada saat itu, ternyata lagi rebutan antara Asad singa dengan serigala, memperebutkan air. Lagi mau minum, ini binatang, Pak, bukan manusia, binatang lagi rebutan. Apa kata Qis bin Sa'ilah? Dipukul, Pak. Kasih temanmu itu minuman. Nurut singanya. Tenangnya sudah dapat, maka ketika ketenangan ada itu, yang sekitar ini udah nggak ada apa-apanya lagi. Ada yang bisa begitu, Pak, sama singa? Boleh dicoba. Kalau udah diterkam sama singa, itu ya, Nah, jadi ketika ketenangan di dalam agama itu sudah didapatkan para jamaah, apapun yang dia hadapi itu akan merasa selalu ada jalan keluar. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dalam ibadah. Makanya orang itu kalau lagi ibadah tenang, sholat tenang, nyaman, Pak, rasanya. Majelis ta'lim tenang, nyaman rasanya. Atau ibadah apapun, baca Quran tenang, nyaman rasanya. Tapi ketika kemudian kita tidak tenang, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nah itu beda lagi nanti para jamaah. Baik. Ketenangan yang didapatkan pada saat hidup dalam beribadah, menjalani kehidupan, mencari rizki dan menikmati rizki, pada akhirnya akan membawa ketenangan bahkan sampai kepada kematian. Makanya ketika dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu sebagai orang yang ridha kepada Allah, dan Allah juga ridha kepada. Kalau ada orang meninggal wafat, terlihat ketakutan dan segala macam, ada orang-orang yang meninggal itu dengan itmi'nan, ketenangan. Makanya kata Guru Bakri, orang mau meninggal itu ada 3, Pak, yang harus dia sangka baik kepada Allah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, 1, husnudzon, dalam keadaan sakaratul maut, Allah mengampuni dosa-dosanya. 1. Yang kedua, bersangka baik kepada Allah bahwa dia akan diterima oleh Allah dengan penerimaan yang baik. 2. Yang ketiga, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang.
Makanya ada orang-orang itu yang wafatnya itu Masya Allah radiyatan, dia ridha dan Allah juga ridha kepada diri. Dan itu tanda-tanda daripada husnul khatimah. Apa amalannya? Ada belajar. Apa di antara amalannya? Ini saya dapatkan dari guru saya, beliau dapatkan dari Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Biar kita, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalannya gampang. Ada yang bawa siwak para jamaah? Alhamdulillah ada ya. Saya yakin semua bawa ya Pak siwak. Ada yang siwak pakai kayu, ada yang siwak pakai gini ya Pak. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat, supaya radiyatan mardiyah, pada saat beliau wafat memberikan isyarat kepada Sayyidatuna Aisyah untuk diambilkan dengan siwak. Makanya Sayyidatuna Aisyah itu bisa berbangga bahwa liur terakhir yang membasahi dengan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu liur ummahatul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata siwak beliau. Nah, jadi apa amalannya para jamaah? Setiap hari kita ini dibangunkan daripada kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bangun tidur itu pertama bangun yang dicari itu bukan HP. Pertama bangun itu yang dicari bukan remote. Langsung mau buka. Apa pertandingannya malam ini, Pak? Bangun jam 3. Pertama dibuka langsung apa pertama dibangun, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang kematiannya ambil dengan siwak. Maka ketika kita dibangunkan dari kematian kecil, bersyukur dengan nikmat kehidupan, bersiwak saja. Sebelum pegang HP, sebelum pegang remote tadi, siwak. Makanya kata Habib Umar, ya beliau mungkin yang pesan mau disampaikan tuh begini. Amalan itu enggak usah berat-berat, yang simpel-simpel, tapi satu, Pak, istiqomah. Supaya dengan yang kecil itu kita istiqomah, radiyatan mardiyah. Karena orang itu akan meninggal tergantung dari apa yang dia kerjakan. Kalau itu suatu kebaikan, mudah-mudahan menjadi jalan kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Bangun siwak, bangun siwak, bangun siwak. Dan pada akhirnya kata Umar, orang ini meninggal. Meninggalnya tidur. Padahal sudah meninggal. Cuma mimpinya itu bukan, dia seakan mimpi. Mimpinya itu seakan-akan lagi lihat bahwa dia sedang dimandikan. Padahal beneran, faktanya memang dimandikan. Dia sedang dikafankan, seperti mimpi dikafankan, seperti mimpi disolatkan, seperti mimpi dikuburkan. Jadi kayak mimpi aja, padahal bukan mimpi. Jadi sampai tidak kerasa dengan itu semua. Dan pada akhirnya dikubur. Nah ketika dikubur, bangun. Karena ada yang membangunkan. Qum ya Abdullah, bangun wahai hamba Allah. Begitu bangun, siapa yang bangunkan ini? Para jamaah. Malaikat Munkar dan Nakir. Karena sudah kebiasaan, bangun yang dicari apa? Maka dicari. Mana? Ya, jadi cari anaknya. Abdullah, aina siwak? Abdullah, mana siwak? Disuruh yang di depan ini, siwak mana siwak? Padahal yang datang siapa raja? Ada yang mau coba raja? Jadi aina siwak? Mana siwak? Maka baru dikasih tahu, wahai fulan, Anda ini sudah wafat, sudah meninggal, dan semua yang dilewati itu cuma yang seperti mimpi, itu faktanya. Dan sampean sekarang harus ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering kita dengar. Maka ditanya sebentar saja. Karena ketika bangun, yang dicari itu apa, Pak? Siwak. Nah ini yang bangun tidur cari HP, kira-kira gimana ini, Pak? Bangun, HP mana HP? Yang ditanya siapa aja? Wah ini dipukul aja sudah satu nih. Yang gitu. Nah jadi amalan-amalan kecil yang sebagai pengantar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Dan kalau sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibad.
dimasukkan sebagai hamba-hamba yang diridhai dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratal mustaqim." Maka orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Baik. Ini disebut dengan bahasa perbandingannya dalam Al-Quran itu para jamaah. Jadi ceritanya itu begitu. Di masa Nabi SAW itu orang-orang terkenal dengan kehebatan dalam syairnya. Jadi sebegitu hebatnya syair-syair yang ada itu, maka perlu diturunkan mukjizat kepada Nabi SAW yang bisa mengalahkan syair-syairnya orang Arab. Dulu waktu kami kuliah Pak, ada namanya belajar sastra bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Itu kalau lihat bahasa sastranya Pak, memang apa ya? Kata filosof Yunani itu. Jadi kata orang Yunani itu, retorika itu ada orang yang bisa terbunuh dengan kata-kata. Maksudnya apa Pak? Kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau orang paham sastra bahasa Arab, dia akan paham ini bukan bikinan manusia. Itu pesannya para jamaah. Nah, makanya ketika yang datang kepada Nabi SAW namanya Walid bin Al-Mughirah, mukanya merah, mau marah-marah, terus bilang, Muhammad, kamu ngapain mecah belah dengan umat, dengan kaumnya kita? Maka kata Nabi SAW, dengarkan, dibacakan dengan Al-Quran, begitu dibacakan, kata Walid bin Al-Mughirah, saya tahu yang dibacakan sama Muhammad itu bukan karangan manusia. Datang kepada kaumnya di Darun Nadwa, bagaimana? Apa yang kau dapatkan dari Muhammad? Apakah dia pembohong? Bukan. Dia punya gelar As-Shadiqul Amin. Apakah dia penyihir? Saya kenal penyihir di sekitaran sini. Dia bukan penyihir. Apakah dia kemudian sebagai bikin sastra Arab? Nah, bukan. Yang dia baca itu bukan bikinan manusia. Nah, karena apa Pak? Ada bahasa perbandingan. Jadi di sini kan dibandingkan, apakah sama orang yang dapat petunjuk dan orang yang tidak dapat petunjuk? Apakah sama orang yang berjalan tegap dan orang yang berjalan terjungkil? Bahasanya Pak, yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Bagaimana bisa dapat itu? Dua. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Saya ulangi para jamaah. Ini cuma ingin menggambarkan apakah sama yang jalan terjungkil, apakah sama orang yang mendapatkan hidayah, apakah sama orang yang mendapatkan kebenaran dengan orang yang tidak mendapatkan petunjuk, dengan orang yang tidak mendapatkan dengan kebenaran. Jawabannya tidak sama para jamaah. Artinya tidak bisa disamakan. Oh iya, apa yang terlihat sama di mata kita itu tidak sama. Maksudnya begini Pak, nanti ada orang itu yang berada seperti di tengah-tengah. Apa seperti di tengah-tengah? Ini seperti dapat hidayah atau seperti tidak dapat hidayah? Contohnya begini, ada orang yang Masya Allah sholat. Jadi sebelum sholat Jumat itu kan ada sholat sunnah yang disebutkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Kata Syekh Ba'udhan, mufti di Tarif Hadramaut, kalau itu dikerjakan dan termasuk disebutkan di Hidayatus Salikin, dia tidak akan meninggal kecuali dia akan diperlihatkan di surga mana dia akan ditempatkan. Amalannya simple, nanti buka Pak di kitab Hidayatus Salikin. Coba ada, itu yang disebut oleh Syekh Ba'udhan. Sebelum sholat Jumat dia melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, bisa dilaksanakan dengan sholat duha. Yang dilaksanakan itu nanti 4 rakaat, 2 rakaat salam. Sehingga saya di rakaat yang pertama Al-Ikhlas dibaca sebanyak 50 kali.
Di rakaat kedua Al-Ikhlas 50 kali, rakaat ketiga Al-Ikhlas 50, yang keempat Al-Ikhlas 50. Nah, sholatnya ini kan panjang. Begitu sholatnya panjang, akhirnya dilihat sama temannya. Oh, kata temannya yang lihat, coba lihat, sholat lama-lama berdiri, biar dikira orang soleh. Biar dikira orang soleh. Jadi akhirnya Pak, orang yang diajak ngobrol ini bingung. Mau saya ngerjakan tapi takut dikira sombong, atau yang kedua, nggak usah dikerjakan, biar kita bisa menjaga hati. Coba Pak, nggak tahu kan mana yang benar, mana yang salah. Padahal sudah jelas mana yang diberikan hidayah, mana yang tidak diberikan hidayah. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan itu, kira-kira pilih mana Pak? Pilih menjaga hati dengan tidak melaksanakan, atau tetap melaksanakan tapi ada kemungkinan bisa sombong? Jawabannya apa Pak? Bahwa kita tinggalkan itu dengan mengatakan saya takut sombong dan berprasangka orang itu sombong, ini sudah jauh lebih buruk daripada yang ngerjain. Lebih baik kita ngerjakan daripada nggak dikerjakan. Walaupun ada sombong-sombongnya, tapi ada nggak yang nggak sombongnya? Lebih banyak yang nggak sombong. Berapa kali tadi Pak dibaca Pak Al-Ikhlasnya di rakaat pertama? 50 kan? Mungkin pertamanya sombong Pak, lama-kelamaan kan capek sendiri ya. Udah jadi sombong lah kalau begini gitu. Ya. Merasa bahwa tidak mengerjakan dengan menyangka bahwa diri lebih baik, itu jauh lebih buruk daripada dia meninggalkan. Lebih baik kerjakan. Itu Pak. Maksudnya apa para jamaah? Apakah sama yang mendapatkan hidayah dengan yang tidak mendapatkan hidayah? Allah kasih kejelasan. Dapat dari mana Pak kita bisa membedakan? Satu dengan ilmu, yang kedua dengan iman. Hari ini sudah banyak para jamaah yang kita tuh sudah nggak bisa ngebedain lagi mana yang benar, mana yang salah. Contoh para jamaah, mungkin zaman ulun dengan Ustaz Saidur Rahman dulu ketika ngaji di Taqwa TPA umuran ulun, atau di sini kan ada TPA juga. Salah tuh ketika ngaji salah, dicewer kan, pukul segala macam. Balik aja ke rumah terus bilang, guru mukul saya. Yang dimarahin saya Pak, datangin gurunya. Kalau zaman dulu siapa Pak yang dimarahin Pak? Sampai ke rumah itu dapat bonus lagi pada zaman. Ini yang salah. Itu dulu Pak. Sekarang pegang aja sedikit di sini Pak. Datang bapaknya. Mana gurunya? Coba Pak. Kita sudah tidak tahu lagi Pak, mana batasan adab, mana batasan akhlak. Bahkan cenderungnya Pak, mungkin ulun dengan Ustaz Saidur Rahman, dengan yang sumuran-sumuran kami ini, berpikirnya Pak, guru yang dulu jewer buat kita ngaji yang salah-salah, itu sekarang mau kita cari Pak, mau kita cium tangan. Kalau bukan seperti itu Pak, entah jadi apa sekarang ini. Cariin Pak. Saya masih ingat guru-guru yang ngasih tanda dulu Pak. Bukan apa Pak, kalau tidak seperti itu tidak jadi. Makanya kata Habib Syekh yang kata beliau, kalau sampai umur tuh sudah 40 tahun masih aja terlunta-lunta, kata beliau, hidup tidak jelas, tempat tinggal tidak jelas, status tidak jelas, apa-apa tidak jelas, lihat-lihat apakah ada yang salah dengan orang terdekat kita, terutama guru. Di umur berapa Pak? Masih belum jelas. Datang minta halal, minta ridho dengan guru-guru yang ngajar, yang TK-TK, orang terdekat, keluarga, siapapun itu. Sudah di umur 40. Makanya biasanya yang nakal-nakal itu kan datang Pak. Kalau di daerah tertentu panggil gurunya itu bukan dengan ustaz, tapi panggilnya dengan muallim. Muallim katanya. Mau minta halal, minta ridho. Guru-guru kita itu berbesar hati Pak. Tak apa-apa, dimaafkan. Tapi belum diceritain Pak kesalahannya apa. Cuma sudah dimaafkan, sudah tak apa-apa. Begitu diceritakan, guru,
Dulu yang Malik, dulu yang ngempesin sepeda sampean, yang sampean balik itu saya. Oh kamu tuh katanya, enggak apa-apa katanya. Insyaallah ya Pak. Sama nggak? Nggak sama Pak. Jadi batasan kayak tadi coba, kita nggak tahu bagaimana orang tua bersikap ketika menghadapi dengan anak yang seperti ini. Bagaimana kemudian guru juga yang bersikap, dan saya yakin guru-guru yang dulu cewek atau segala macam itu bukan karena nafsu amarahnya Pak, tapi karena sayangnya beliau. Bahkan ketika lama tidak dijewer malah kepikiran, salah apa saya ini kok nggak dijewer lagi kan gitu. Itu dulu ya. Insyaallah tuh. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari guru-guru kita yang lain. Orang yang bodoh atau jahil itu adalah yang selalu memperhatikan dunia dengan melalaikan akhirat, serta ridho terhadap kehidupan dunia dan senang padanya. Orang itu seperti orang yang didatangi harimau yang akan memakan, tetapi tiba-tiba ada kutu. Maksudnya hanya lebih mementingkan dengan hal-hal yang kecil dan sepele, tapi lupa dengan hal-hal yang besar. Itulah kita di kehidupan dunia ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Umur yang kita punya ini jauh lebih kecil daripada apa yang akan kita lewati. Contohnya begini saja para jamaah. Waktu ya, berarti umur. Dalam Al-Quran itu disebutkan dengan 4 kosakata. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Dahr itu waktu. Waktu kapan? Waktu yang kita punya sebelum kita diciptakan. Kira-kira para jamaah, lebih lama waktu kita sebelum diciptakan apa lebih lama waktu kita di dunia? Tuh. Lebih lama sebelum kita diciptakan apa lebih lama waktu di dunia? Sebelum kita jatuh, lama banget. Baik. Nanti ada waktu juga yang disebut dengan ajal. Walikulli ummatin ajal. Ajal itu adalah waktu berhenti yang dia punya. Maka ketika seseorang itu wafat, meninggal, sambil menunggu datangnya hari kiamat, lama nggak para jamaah? Lama. Coba hitung-hitung. Lebih lama hidup di dunianya apa lebih lama hidup di kuburnya? Belum nanti di akhiratnya. Makanya kalau yang di dunianya ini Pak, ini waktunya disebut waktu yang terbatas. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta, disebut dengan waktu Pak, karena terbatas yang kita punya. Masih yang kita punya. Nah, sedikit yang kita punya ini, sementara ada waktu yang begitu panjang nanti yang harus kita pertanggungjawabkan dan kita perhatikan. Masa kita mau berkorban di waktu yang sedikit hanya demi kebahagiaan yang sedikit dengan mengorbankan kebahagiaan waktu yang panjang nanti? Maksudnya apa para jamaah? Lebih banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di kehidupan nanti daripada di waktu kita yang sekarang. Coba, ini kita tidak tahu-tahu tiba-tiba sudah 2000 ujung aja sudah. Ya Pak. Ada yang bilang tidak terasa, ada juga yang bilang apanya tidak terasa, terasa betul ini panjang. Coba, tiba-tiba sudah di ujung Pak. Tiba-tiba sudah umur berapa? Tiba-tiba sudah umur 40. Tiba-tiba sudah menjelang 40, tiba-tiba sudah 50, tiba-tiba sudah 20, tiba-tiba sudah berapa? Pernah nggak kita itu sejenak para jamaah bahwa sedikit tadi disini diumpamakan seperti ada harimau yang mau menerkam dia, tiba-tiba ada kutu. Kutu itu yang dia perhatikan, sementara harimaunya tidak dia perhatikan. Maka akhirat panjang yang akan kita jalani itu seperti harimau yang menghadang kita, tapi kehidupan pendek yang sedang kita jalani. Makanya kalau di dunia ini Pak, kita banyak sakit hatinya, itu terlalu banyak waktu kita terbuang hanya gara-gara itu. Sampai pergi ke tempat kerja, ke kantor kah, ke pasar kah, atau ke kebun, atau kemana saja kita bekerja, ketemu orang itu macam-macam. Tiba-tiba ada yang mungkin menyakiti dengan hati kita, menyakiti dengan keluarga kita, atau yang lain-lain, membuat kita tuh sakit hati Pak. Kalau kita sakit hati, pikirannya bagaimana Pak? Ya Allah, apakah dengan yang sependek ini, sekecil ini,
lalu kemudian saya memikirkan sepanjang sisa umur hidup dengan hal yang kayak tadi, daripada kemudian saya maafkan, saya ikhlaskan, selesai. Coba. Ada orang yang tidak mau bertegur sapa sama kita, terus kita bilang, dia tidak mau teguran sama saya lebih-lebih lagi. Kan ada yang begitu kan? Makanya orang yang seperti ini kalau ditanya, sudah berapa lama Pak tidak teguran, marah-marahan begini? Udah 2 tahun ini Pak, tidak teguran kita ini. Rencana target 9 tahun ini Pak, mudah-mudahan kamu. Gimana coba? Coba dipikir-pikir itu. Waktu kita tuh sedikit sebenarnya di dunia, 90, 100, 70, 80 misalnya. Berapa tahun yang kita pakai buat seperti itu? Sedikit. Sementara pertanggungjawabannya panjang luar biasa. Nonton bola beraja. Apa main malam ini, Pak? Tidak apa-apa, nonton bola itu tidak apa-apa beraja. Yang penting satu, jangan main judi. Jangan buang waktu. Boleh. Cuma yang wajib jangan ditinggalkan. Yang sunnah jangan ditinggalkan. Tinggalkan. Apa-apa nonton itu. Apa yang sudah jangan ditinggalkan. Ya bangun itu kalau kebetulan waktu tahajud, bangun sambil tahajud. Jangan juga tahajudnya di depannya TV aja. Nonton misalnya. Jangan sampai ditinggalkan. Boleh nonton. Dan yang terakhir, jangan dibuang yang waktu yang luar biasa ini para jemaah dengan hal yang coba. Makanya jangan tinggalkan yang wajib, jangan berjudi, jangan tinggalkan yang sunnah. Dan yang keempat, jangan bikin orang emosi. Biasa aja. Yang main itu orang para jemaah. Menang kalah itu biasa. Dulu kan ada pertandingan maghrib, begitu keluar orang lagi nonton pakai baju Argentina, ini jamaah masjid keluar lihat skornya 2-1 menang Arab Saudi, langsung dipegang orang yang pakai baju Argentina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kira-kira emosi ada orang, Pak? Dipegang-pegang lambang afalnya itu a'udzubillahi minasyaitonir. Makanya sholat itu tambah emosi orang merasa gitu kan. Itulah para jemaah. Jadi tidak apa-apa, cuma waktunya dibahas. Baik, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa innaka 'afuwwun karim. Allahumma karim. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan yang